Wan Yu Dizun tersenyum dingin dan berteriak, dan seketika, semua ki yang mulia mengalir ke jam Wan Xing, dan jam Wan Xing langsung meledak ke langit dengan raungan keras. Sebuah bintang besar ditembakkan dari jam bintang. Bintang api merah ini sangat besar, dan nyala api yang sangat besar itu sangat menakutkan sehingga membuat orang ngeri. Ketika bintang api merah ini meledak, itu langsung memicu aura api yang tak ada habisnya, seolah mengubah seluruh kehampaan menjadi lautan api. Ketika jam bintang 10.000 mendesak, Jiu Yue Dizun tidak ketinggalan dari yang lain, darahnya seperti laut, mendesak drum Haotian. Dengan tabuhan genderang, roh para dewa terhalau, dan dengan jeritan keras Jiu Yue Earthzun, genderang Haotian dan lonceng Wan Xing meledak bersamaan, akan membunuh Qin Chen seketika. Qin Chen bergerak, dan kehampaan bergetar. Pada saat ini, suasana kacau di tubuh Qin Chen melonjak, dan teratai hijau yang kacau mekar dengan kekuatan Qian yang mengerikan, dikombinasikan dengan energi naga nyata yang besar di tubuhnya, itu bergegas dengan kecepatan yang tak tertandingi, menghadap drum Haotian yang terbang secara horizontal. Hantu naga asli muncul dari sosok Qin Chen, dan dia tiba-tiba menyapa drum Haotian. Banyak orang tidak bisa tidak berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Qin Chen langsung menyapa genderang Haotian, dan hantu naga asli menjulurkan cakar naganya yang besar dan merentangkan sudut yang luar biasa untuk bertemu dengan genderang Haotian yang meledak. Melihat adegan ini, semua orang tampak konyol. Semua orang dapat membayangkan bahwa energi naga sejati yang diubah oleh Qin Chen di bawah drum Haotian akan langsung hancur, dan tubuhnya akan diledakkan dengannya. Daging dan darah beterbangan, dan bahkan dagingnya akan diledakkan oleh drum Haotian. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terpikirkan terjadi. Cakar bayangan naga sejati menjebak drum Haotian, dan gas naga sejati yang diubah Qin Chen langsung meledak dan runtuh. Tetapi naga sejati yang diubah oleh Qin Chen, kekuatan Qian kacau dalam napasnya tidak terpengaruh sama sekali, berubah menjadi Qian kacau telapak tangan, dan dengan kuat menggenggam drum Haotian dalam kehampaan. Saat ini, wajah Jiu Yue Dizun berubah drastis, dan dia terkejut. Drum Haotiannya sebenarnya di penjara, lalu terdengar suara keras, kehampaan runtuh, dan bintang-bintang dari api merah meledak dalam sekejap. Meskipun aura menakutkan dari bintang-bintang belum tiba, kekuatan ilahi yang luas telah menyapu, membuat orang tidak dapat melawan. Namun, Qin Chen sama sekali tidak melihat Qian Star. Drum Haotian tiba-tiba mengubah arahnya di sekitar tangannya, dan tiba-tiba menabrak Qian Star. Saat drum Haotian dilepaskan, udara kacau di Qin Chen melonjak ke drum Haotian, dan seluruh drum Haotian bersinar terang. Pada saat ini, drum Haotian telah hilang, dan sebuah gunung agung muncul di kehampaan yang tak berujung, seperti kepala gunung surgawi. Gunung seperti itu menjaga zaman. Di bawah hantaman yang mempesona, genderang Haotian melepaskan pukulan yang paling tak terkalahkan, seolah-olah Tianzun secara pribadi mengorbankan genderang Haotian. Dengan ledakan yang keras, Jiu Yue Dizun kehilangan kendali atas drum Haotian, dan drum Haotian menghantam bintang api merah dengan pukulan yang paling tak terkalahkan. Dengan pukulan ini, langit dan bumi memucat, belum lagi semua orang di kehampaan terdekat, bahkan semua orang bijak di area aura luar yang kacau terkejut, dan kaki mereka gemetar. Dengan raungan yang sangat menusuk telinga, bintang api merah itu hancur menjadi abu, dan genderang Haotian menghantam bintang api merah itu, seperti ledakan di seluruh alam surga. Dua tentara yang tak terkalahkan bertabrakan dengan keras, dan drum Haotian melepaskan pukulan yang paling tak terkalahkan dan paling menantang. Tidak ada keraguan bahwa bahkan bintang api merah yang diledakkan oleh jam bintang 10.000 pun tidak dapat menahannya. Qian Xingchen tiba-tiba mengeluarkan raungan yang keras, pecah berkeping-keping dengan suara mencicit, dan langsung hancur berkeping-keping. Selain itu, kekuatan tumbukan yang mengerikan itu menyapu jam Wan Xing, membuat wajah Wan Yu Dizun sangat berubah, dan buru-buru mendesak jam Wan Xing untuk melawan. Langit menderu, drum Haotian dan jam Wan Xing bertabrakan satu sama lain,
dan cahaya terang yang menyilaukan memantulkan mata semua orang. Wan Yu Dizun dan Jiu Yue Dizun memuntahkan seteguk darah, tubuh mereka bergetar, wajah mereka pucat, dan mereka hampir tidak bisa berdiri tegak. Adegan ini mengejutkan semua orang terkejut. Apa yang mereka lihat, Wan Yu Dizun dan Jiu Yue Dizun bergabung, tiba-tiba diblokir oleh Qin Chen. Dua kekuatan besar puncak, yang menampilkan harta karun puncak, sebenarnya diblokir, dan mereka dibombardir oleh senjata satu sama lain. Adegan seperti itu benar-benar menakutkan. Intinya adalah mereka tidak dapat memahami bagaimana Qin Chen menolak genderang Hao Tian dan mendesak genderang Hao Tian. Bukankah itu harta karun Dayu Sensan? Bagaimana itu bisa dikendalikan oleh Qin Chen dengan begitu mudah? Semua ini berubah begitu cepat, dari tangan halus Qin Chen hingga pukulan yang menyilaukan, hingga genderang Hao Tian yang mengenai Jam Wanxing, dan Wan Yu Dizun serta Jiu Yue Dizun terluka. Semua ini hanyalah hal yang instan. Ketika mereka berdua terluka dan ketakutan, sosok Qin Chen bergerak, dan dia langsung berdiri di tempat yang jaraknya lebih dari 7.800 mil, dan terus menyapu ke arah bintang gelap. Pada saat yang sama, tangan kanan Qin Chen langsung mengambil drum Hao Tian. Dalam beberapa langkah, Qin Chen tiba di 8.000 mil, dan tangan kanan Qin Chen dengan energi kacau langsung menangkap dan memotret drum Hao Tian. Kamu berani. Setelah melihat ini, Jiu Yue Dizun meraung marah, menyerangnya dengan panik. Dia tidak tahu bagaimana Qin Chen mendesak drum Hao Tian sebelumnya, tetapi dia tidak boleh membiarkan drum Hao Tian jatuh ke tangan Qin Chen. Ini adalah harta dari Gunung Dewa Dayu miliknya. Jika hilang di sini, dia akan bertemu dengan Lord Sanzu dan mendapat hukuman. Banyak orang menyadari bahwa Jiu Yue Dizun putus asa, dan dia tidak akan pernah membiarkan genderang Hao Tian jatuh ke tangan Qin Chen. Qin Chen bahkan tidak melihat Jiu Yue Dizun, tetapi dengan dingin berteriak pada Demon Li. Molly, gunakan 100 Demon God Formation, jebak orang-orang ini, apakah kamu masih ingin memasuki bintang gelap itu? Sekarang, ini adalah kesempatan terbaik. Mendengar kata-kata Qin Chen, Molly tiba-tiba membuka matanya. Bagaimana Qin Chen tahu bahwa formasi besarnya disebut formasi 100 Dewa Iblis? Namun, setelah Qin Chen mengatakan ini, dia secara alami tidak akan ragu, karena dia juga melihat bahwa ini adalah kesempatan terbaik. Meskipun dia bisa mendapatkan bagian dari sumber kekacauan dari penindasan Qin Chen, dia ingin memasuki bintang gelap. Dia harus melompati Wan Yu Dizun dan yang lainnya. Dengan ledakan yang keras, formasi 100 Dewa Iblis turun dari langit. Ketika formasi 100 Dewa Iblis jatuh, itu langsung berubah menjadi susunan yang luas. 100 Dewa Iblis berjalan keluar dari kehampaan dan menyelimuti zaman, berubah menjadi susunan yang luas. Yue Dizun dan lebih dari selusin puncak, di area yang menghentikan mereka untuk maju semuanya terjebak dalam susunan yang sangat luas ini. Qin Chen melihat Molly menggunakan 100 Dewa Iblis Arai untuk menyegel Wan Yu Dizun dan puncak Dizun lainnya. Aura kacau membungkus lapis demi lapis drum Hao Tian, tetapi drum Hao Tian masih bergetar, mencoba melarikan diri dari kendali Qin Chen. Seni menambal langit. Kata Qin Chen hanya mendesak teknik menambal langit dan mendesak kekuatan darah Raja Kegelapan. Ketika kekuatan mengerikan ini jatuh pada genderang Hao Tian tiba-tiba menjadi tenang. Qin Chen tidak punya banyak waktu, dan langsung menyingkirkan drum Hao Tian, dan bergegas ke Wanxing Bell. Dalam formasi 100 Dewa Setan, Wan Yu Dizun meraung keras. Dia merasa Jam Wanxing miliknya juga benar-benar kehilangan kontak dengannya. Menyingkirkan dua harta karun besar, Qin Chen menjaga bentuk tubuhnya, mengibas, dan dengan cepat pergi jauh ke kejauhan. 8.500 mil. 9.000 mil. Qin Chen bahkan melampaui Molly dan memasuki tempat 9.000 mil untuk pertama kalinya. Seluruh proses selesai dalam sekali jalan, dan bahkan banyak orang kuat seperti Yuan Hun Dizun tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat ini, Wan Yu Dizun dan Jiu Yue Dizun menjadi gila,
mereka berdua telah kehilangan harta mereka. Lonceng Wansing dan Drum Hao Tian, salah satu harta dari guru Istana Dewa Bintang ketika dia masih muda, telah memadatkan kekuatan guru Istana Dewa Bintang selama bertahun-tahun, dan telah menjadi luar biasa, dan bahkan ada nafas dari Star God Palace Master ketika dia masih muda. Benda ini membawa misi yang mulia Wan Yudizun ketika dia masih muda, dan itu adalah salah satu harta paling terkenal di Istana Dewa Bintang. Dan Drum Hao Tian lainnya bukanlah masalah sepele. Drum Hao Tian adalah harta terbesar penguasa Gunung Daewo. Itu berisi kekuatan khusus Gunung Dewa Dayu, melambangkan kekuatan totem Gunung Dewa Dayu, dan statusnya tidak terbatas. Saat ini tepat ketika Qin Chen dan Mo Li ingin terus maju, tiba-tiba terdengar ledakan keras, raungan keras, dan kekacauan tak berujung muncul ke langit. Pada saat ini, untaian asal yang kacau tiba-tiba mengalir ke bintang-bintang gelap, dan untaian asal yang kacau ini mengalir langsung ke kehampaan seperti pedang ilahi, terjalin dalam kehampaan, membentuk pemandangan yang luar biasa, gelombang kekacauan yang menakutkan menyapu seperti lautan luas. Apa yang telah terjadi? Kata semua orang yang hadir terkejut dengan perubahan mendadak itu, dan segera melihat ke kedalaman bintang-bintang yang gelap. Qin Chen menoleh ke belakang dan melihat bahwa asal mula kekacauan ini naik ke langit, matanya memadat, dia berdiri di 9.000 mil jauhnya dari bintang-bintang gelap, matanya mekar dengan cahaya ilahi, samar-samar melihat di bintang gelap itu di antara mereka, ada pusaran kacau muncul. Dalam pusaran yang kacau itu, tampaknya ada dunia yang kacau, dan ada kode yang tampaknya menghadapi alam semesta awal, yang mengejutkan hati Qin Chen. Bocah ras manusia, seharusnya ada ruang dalam bintang gelap ini. Jika Bigiok yang kacau berada di atas bintang gelap ini, maka itu pasti ada di ruang dalam ini. Kata Hong Huang Zulong melihat pusaran air, dan segera berkata dengan keras kepada Qin Chen. Di sisi lain, pelangi ajaib muncul di mata Mo Li, dan jelas bahwa leluhur iblis Lohu pasti mengatakan yang sebenarnya. Qin Chen tampak bersemangat. Pusaran kacau ini muncul untuk pertama kalinya. Qin Chen secara alami tidak mau melewatkan kesempatan ini. Setelah pusaran yang kacau muncul, Qin Chen segera mendesak teratai hijau yang kacau dalam pikirannya untuk berjalan menuju pusaran yang kacau. Tubuhnya hancur dalam gelombang yang kacau, dan celah mulai muncul di tubuhnya. Asal-usul kekacauan yang bergulir diserap oleh teratai hijau yang kacau di benaknya, tetapi sudah terlambat untuk menghentikan dampak asal-usul yang kacau itu. Tubuh naganya mulai hancur. Anak manusia, tunggu. Hong Huang Zulong berkata dengan gugup. Dia bisa merasakan bahwa tubuh Qin Chen telah mencapai batas. Pusaran kekacauan sudah sangat dekat dengan Qin Chen, dan hanya ada sedikit jarak yang tersisa. Qin Chen hanya perlu melangkah untuk memasukinya. Tapi disinilah langkah Qin Chen berhenti, dan dia tidak bisa membuat kemajuan lebih lanjut. Qin Chen meraung, baju besi skala naga yang sebenarnya di tubuhnya mulai hancur sedikit demi sedikit. Chaos Tide ini terlalu menakutkan, orang sekuat Qin Chen, hampir tidak bisa bertahan lagi. Qin Chen merasa tubuhnya akan benar-benar hancur. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia benar-benar memasuki pusaran yang kacau ini, dia akan tercabik-cabik menjadi debu oleh pusaran yang kacau itu dalam sekejap, dan menghilang. Selain itu, dalam kegelapan, rasa krisis yang kuat memesona pikiran Qin Chen, seolah-olah ada sesuatu yang sangat menakutkan di pusaran yang kacau, selama dia masuk, itu akan ditelan. Tapi ketika Qin Chen hendak mundur, tiba-tiba, di pusaran kekacauan, sesosok muncul samar-samar. Itu adalah sosok yang sangat anggun, tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, tetapi seperti anggrek lembah yang kosong, dan seperti teratai hitam yang mekar di jurang, sangat murni, memberi Qin Chen rasa keakraban yang kuat. Apakah itu Chen Sisi? Kata Qin Chen sangat bersemangat. Sosok ini persis sosok wanita iblis yang pernah dilihatnya sebelum memasuki perbendaharaan Dewa Vientiane. Dia lahir dari langit, terbang melintasi langit, seperti magnum yang menakutkan, melintasi langit, dan kemudian menghilang. Dengan perasaan akrab itu,
Meskipun Qin Chen belum pernah melihat wajah orang lain, sosok itu membuat Qin Chen merasa bahwa ini pasti seseorang yang dia kenal dengan baik. Aura magis semacam itu membuat Qin Chen sangat mabuk. "Sisi, apakah itu kamu?" Qin Chen bergumam, tubuhnya gemetar karena kegembiraan dan air mata berlinang. Pada saat ini, tidak hanya Qin Chen, Molly, Yuan Hun Di Zun dan lainnya, juga melihat seorang wanita di pusaran yang kacau, di atas dunia, mengambang seperti peri. Gelombang kacau melonjak, dan kemunculan tiba-tiba pusaran kacau perlahan menyusut saat ini, seolah-olah akan menghilang di sini. "Jika Anda tidak masuk sekarang, saya khawatir tidak akan ada kesempatan," bisik naga leluhur.